Menjadi orang yang berbahagia. Yang mau berbahagia angkat tangan. Saya doakan yang tidak angkat tangan tidak berbahagia. Satu ketika seorang pemuda sedang jalan kaki. Lalu dia melihat seorang yang pemuda lain sedang goes. Datang pemuda yang berjalan kaki berkata gini dalam hatinya, wah, betapa bahagianya pemuda itu. Dia punya sepeda sehingga dia bisa cepat sampai ke tujuan. Lalu dalam perjalanan waktu si pemuda yang berpakai sepeda tadi melihat seorang pemuda lain, dia sedang pakai sepeda motor. Lalu timbul dalam hatinya, wah, betapa bahagianya yang naik sepeda motor sana. Tidak perlu capek-capek mengayuh sepeda. Tidak ada keluar keringat sebesar biji jagung. Bahagianya orang itu katanya. Lalu yang ketiga, yang naik sepeda motor tadi melihat seorang pemuda sedang pakai mobil. Lalu tiba-tiba dalam hatinya berkata, wow, betapa bahagianya pemuda itu. Dia pakai mobil, punya mobil. Dia tidak perlu kena panas, kena hujan macam saya ini, panas-panasan. Lalu satu ketika si pemuda tadi juga melihat tiba-tiba katanya ada jet pribadi lewat. Wow, betapa berbahagianya orang itu punya jet pribadi, tidak perlu lagi kena batu, kena lubang dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudari, apa sebenarnya kebahagiaan bagi banyak orang? Dari kisah tadi yang pastor katakan, dia tidak pernah merasa berbahagia. Menurut orang dia bahagia karena dia punya motor, yang satu punya sepeda motor, yang punya sepeda, yang satu punya sepeda motor, yang satu punya mobil. Tapi dia tidak berbahagia. Nah, secara umum kebahagiaan kalau dalam bahasa Inggris happiness berarti keadaan jiwa yang puas, tenang dan penuh sukacita karena pemenuhan keinginan utama manusia. Maka kalau sudah puas itu baru bahagia. Tetapi kalau belum puas itu belum bahagia. Manusia pernah sampai pada titik puas? Belum tentu. Gajinya hanya 3,5 juta masih bisa kredit motor, ya. Tetapi ketika naik pangkat atau dapat bonus dan seterusnya menjadi 10 juta, sekarang saya mau beli mobil jak lah, katanya kan. Nah, tidak puas dia dengan motor tadi, sekarang beli mobil. Tiba-tiba setiap bulan gajinya ada bonus dan seterusnya, udah belasan juta, ganti mobil lah, jangan lagi pakai Kijang Kapsul lah, pakai Fortuner lah atau Pajero dan seterusnya. Tidak pernah puas. Itulah manusia. Nah, dunia cenderung mencari kebahagiaan dalam bentuk kekayaan, kehormatan, ketenaran, kesenangan jasmani yang dianggap yang akhir dan yang paling utama, meski sebenarnya sia-sia dan berbahaya bagi jiwa. Contoh, jangan kira orang kaya itu orangnya bahagia, belum tentu. Kebahagiaan kekayaan materi, seseorang bekerja keras demi rumah yang mewah, dapat mobil mewah dan seterusnya, berpikir itu kebahagiaan abadi. Tapi akhirnya apa? Dia cemas, aduh jangan-jangan perusahaanku ada yang bobol, aduh jangan-jangan rumahku ada yang nyuri, aduh jangan-jangan semuanya pusing, akhirnya stroke dan mati. Itukah kebahagiaan? Yang kedua, kebahagiaan karena ketenaran dan kesenangan. Kita lihat selebriti mengejar like di media sosial, ya, untuk pesta dan demi popularitas dia membuat berbagai hal dan seterusnya. Tetapi ketika dia sudah viral, ada seseorang itu merasa tidak betah. Selain itu, kebahagiaan kekuasaan, politisi atau pebisnis memperebutkan jabatan demi rasa puas, tetapi akhirnya dia mengorbankan keluarga. Demi karir, demi jabatan, dia tinggalkan keluarganya, lalu hancur lebur. Memang dapat jabatan, dapat menjadi orang sukses dalam bisnis, tetapi tidak bahagia, hancur lebur keluarganya. Nah, bagaimana kebahagiaan menurut penginjil Matius, saudara-saudari?
Matius mendefinisikan kebahagiaan itu sebagai berkat ilahi yang dialami orang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah meski tampak menderita di mata dunia. Kebahagiaan rohani yang membuka kerajaan surga yang berlawanan dengan kebahagiaan duniawi. Itulah kebahagiaan. Jadi ketika seseorang sudah puas, kalau tadi yang naik sepeda puas dia dengan sepedanya, itulah bahagia. Tapi ketika dia tidak puas, dia iri dengan yang naik motor, itu belum bahagia. Dengan pendapatan sekarang sekian, ini kita puas, nah itu bahagia. Itulah kebahagiaan. Nah, apa syarat untuk mendapat kebahagiaan itu? Yesus memberikan ada 8 jalan kebahagiaan. Tapi pastor tidak mau mendalami itu sampai 8, nanti waktu kita panjang. Hanya beberapa. Pertama, syarat agar kita mendapat kebahagiaan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan Allah. Beberapa tahun yang lalu saya masih di wilayah Sanggau, saya mengkhotbahkan ini. Lalu berbahagialah orang yang miskin, tiba-tiba satu bapak, memang si bapak itu lumayan juga orangnya, berani-berani. Interupsi pastor katanya, kalau begitu kita harus jadi orang miskin kah? Maukah kalian jadi orang miskin? Kalau pastor tidak mau umat pastor jadi orang miskin, nanti kolektifnya kecil, lalu stipendiumnya kecil juga, tidak mau. Maunya pastor itu harus umat saya itu orang kaya, sehingga nanti cecek dibawa saya lagi ke wilayah apa sana makan udang bakar, wish, enak sekali. Atau pastor, ayo kita ziarah ke Gua Maria, 9 Gua Maria di Jawa, hey. Atau pastor kita ziarah yuk ke Lourdes, ke tanah. Kalau umatnya tidak kaya, miskin, mana ada hak tawaran begitu, ya kan? Nah, di sini ada ndak mau jadi orang miskin? Tak ada. Pastor pun bukan mau jadi orang miskin. Memang saya mengikrarkan kaul kemiskinan. Salah satu kaul saya itu adalah kaul kemiskinan tanpa milik. Tapi bukan miskin melarat. Masa celana hanya satu, satu hari ini pakai itu, besok pakai itu, dan seterusnya pakai itu, lalu robek-robek. Kalau celana dalam satu juga, hari ini yang bagian pas, besoknya tinggal balik, side A, side B. Yang malu siapa? Yang malu siapa? Kalian yang malu, bukan pastor. Malu kalian, aduh pastor kami ini kumuh betul katanya. Ya, maka bilang pastor tidak mau jadi orang miskin, tapi mau menghidupi semangat orang miskin. Nah, contoh nih, punya HP orang miskin atau orang kaya? Orang miskin belum tentu punya HP, walaupun sekarang banyak juga HP-HP yang murah ya. Kalau pastor katakan, saya mau menghidupi kemiskinan, tidak punya HP, siapa yang repot? Kalian yang repot. Kok bisa? Ada umat perlu didoakan, beri perminyakan, di telepon mana bisa, nggak ada nomor telepon pastor. Pastor tidak punya HP, maka kalian harus datang. Maka perlu HP, asal jangan sampai 2 atau 3 HP-nya, bahaya. Itu bukan lagi kaul kemiskinan, ya. Maka saudara-saudari, apa itu kemiskinan? Miskin di sini adalah bukan merujuk kepada kemiskinan materi atau melarat secara ekonomi semata. Tetapi miskin di sini adalah sikap kerendahan hati yang mendalam, di mana seseorang menyadari keterbatasannya sebagai makhluk berdosa dan bergantung sepenuhnya pada rahmat Allah, bukan pada harta, bukan pada kekuatan, dan bukan pada ego sendiri. Jadi kami salah satu penghayatan kaul kemiskinan kami bagaimana? Nanti ada laporan keuangan awal bulan sampai akhir bulan, tulis. Contohnya nih ada pergi misal lingkungan, ada stipendium 500.000. Tulis di bagian debit 500.000. Lalu mau bengkel motor atau bengkel atau beli sesuatu, di bagian kredit pengeluaran. Jadi ada saldo. Saldo itu kalau melebihi titik tertentu, setor ke bendahara atau ke ekonomi di komunitas. Jadi itulah. Jadi ketika kita perlu sesuatu, tinggal minta.
kita dapat sesuatu, kita serahkan. Itu kaul kemiskinan yang kami hayati. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Duka cita yang dimaksud di sini bukan kesedihan duniawi biasa seperti kehilangan materi atau kehilangan orang yang kita cintai, tetapi duka cita di sini adalah penyesalan dosa sendiri atau dosa orang lain, serta kerinduan mendalam akan Allah dan keadilannya. Maka orang yang berduka adalah orang yang selalu merindukan Allah dalam hidupnya melalui pengalaman hidup, dan dari situlah dia akan bertemu dengan Tuhan. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut di sini bukanlah orang yang pengecut, tidak mau melawan, tetapi orang lemah lembut di sini adalah orang yang memiliki sikap rendah hati yang kuat, mampu mengendalikan amarahnya, tidak terbawa emosi, tidak terbawa nafsu, tidak terbawa hal-hal lain, melainkan sabar dalam menghadapinya. Maka orang yang lemah lembut biasanya menang melawan kejahatan. Bukan kejahatan melawan kejahatan, tetapi kejahatan melawan kebaikan. Saudara-saudari, panjang betul, cepat betul jam tuh. Kebahagiaan sejati bukanlah saat semuanya baik-baik saja. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita tetap percaya, tetap rendah hati, tetap haus akan Tuhan, tetap merasa miskin di hadapan Allah, walaupun kita mengalami atau menanggung banyak pergulatan dalam hidup. Disitulah kebahagiaan sejati. Mari kita keluar dari sini bukan hanya mengagumi sabda bahagia ini, tetapi kita hidupi dalam hidup kita. Jadilah orang yang berbahagia bukan karena keadaan, tetapi karena pilihan iman kita. Kita percaya Yesus tidak mungkin salah dalam mengajarkan apa arti kebahagiaan sesungguhnya. Tuhan memberkati. Amin.